Masalahnya gini, alhamdulillah gue kan dihibahin ruko, tapi masalahnya ternyata babe gue mungkin karena orang dulu ya, ternyata ruko itu belum ada IMB-nya. Kita tanya dulu berkasnya apa aja yang harus saya siapin, Mas. Untuk perizinan IMB di Tangsel ini saat ini sudah online. Nanti bisa digunakan bukan selain ini doang dong, kalau kita punya akun kan? Kalau udah punya akun itu bisa daftar hampir 70 izin di Simpon. Wow, yang paling banyak orang Tangsel ngurus di sini tuh perizinan apa sih, Pak? Yang paling banyak itu ternyata izin profesi dokter, perawat, dan tenaga medis. Kan masih banyak juga tuh yang belum punya smartphone. Iya. Itu bisa datang langsung berarti ke sini ya? Silahkan. Ada komputer di sini depan tuh abang nanti lihat gitu. Kalau misalnya ternyata susah juga gaptek, ada petugas kita nanti yang dampingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, dan gue, apa kabar semuanya? Semoga lu semuanya sehat, terlepas dari semua masalah. Sekarang gue lagi punya masalah nih. Masalahnya ya dibilang berat, ya cukup berat. Dibilang ringan, ya ringan kalau dikerjain. Masalahnya gini, alhamdulillah gue kan dihibahin ruko sama almarhum babe gue. Tapi masalahnya ternyata babe gue mungkin karena orang dulu ya, bangun-bangun aja tuh ruko. Ternyata ruko itu belum ada IMB-nya. Nah ini kan ada peringatan terancam mau dibongkar. Akhirnya gue gimana? Oh ternyata semuanya harus diurus dan ada prosesnya. Prosesnya ini gue harus ke namanya sebuah dinas. Dinas ini adalah DPM PTSP. Nah di sini pelayanan satu pintu. Gue datang ke sini, mudah-mudahan masalah gue selesai. Doain ya, semoga prosesnya itu nggak lama dan juga gue jadi tahu. Dan ini mudah-mudahan aja kalau masalah ini selesai, jadi edukasi buat lu semuanya ya. Kalau ngurus surat-surat perizinan itu seperti apa dan bagaimana. Yuk, coba kita masuk ke dalam kantornya. Kantornya mewah banget nih. Gue di Tangsel nih ya. Ini adalah DPM PTSP Kota Tangerang Selatan. Karena lahan gue ada di situ. Yuk. Assalamualaikum Mbak. Selamat siang. Yo ini Bapak Sopwan nih ya. Iya betul. Orangnya berarti baik, Sopwan. Nggak kurang ajar orangnya. Sopwan santun namanya. Itu S-nya santun kan berarti? S-nya Sauri. Oh Sauri, kirain Sopwan santun namanya. Panjangannya. Apa? Sopan, Sauri, Sofiram. Oh Saus tiram. Gurih dong. Bisa dibantu Pak? Ini saya mau ngurus IMB segala macam. Adanya di mana ya? Oh bisa. Nanti Bapak pakai nomor antrian. Nah, nanti Bapak langsung ke loket 1 sebelah sana Pak. Oh, sekarang mewah banget ya. Iya. Kantor pelayanannya lengkap loh, ada tempat bermain anak, ada ini, ada ruang tunggunya juga mewah. Ntar saya bisa nunggu di sini dong. Oh iya. Bapak langsung ke loket 1. Loket 1. Makasih ya Pak Sopwan. Sore Mbak. Ada resepsionisnya kayak hotel ya. Mbak udah lama di sini? Oh iya, saya baru ke sini. Oh, baru masuk ke sini. Mbak, kalau saya berarti tinggal nunggu antrian di sana ya? Tunggu dipanggil, oke. Makasih ya.
A034. Halo, Danis. Ya. Mas, saya mau nanya ini. Waduh, ya. Saya kan ada bangunan, tapi saya mau rubah. Pertama itu kayak gitu, yang kedua ini kan bangunan tadinya dari Babe, sudah dihibahkan ke saya. Sertifikatnya sih sudah urus, sudah selesai semua, pajak-pajaknya sudah bayar. Masalahnya ternyata itu belum ada IMB-nya. Jadi saya harus gimana nih Mas? Kan nanya orang-orang kelurahan katanya datang aja ke dinas ini, ke DPM PTSP yang satu pintu ini katanya. Berarti saya daripada nanti bolak-balik, saya tanya dulu berkasnya apa aja yang harus saya siapin Mas. Jadi begini Pak, untuk perizinan IMB di Tangsel ini saat ini sudah online. Oh, online. Ada kertas nggak Mas? Biar saya catetin nih Mas. Berarti sekarang udah online ya? Itu ada bentuknya aplikasi atau web? Di web. Ada webnya ya? Abang-abangan gue, ada dan gue, ternyata di Tangsel ini sekarang semuanya udah online ya. Salah satunya kita punya web. Webnya apa namanya Mas? Webnya itu Simponi. Simponi pakai Y atau? Simponi. Ini? Pakai I Pak. Oh, pakai I. Simponi. Simponi. Dot Tangerang Selatan Kota. Tangerang Selatan Kota. Oh, itu Tangerang Selatan Kota. Selatan Kota. Oh iya, nah. Mas, berarti kalau dari situ kita udah tahu tuh syarat-syaratnya apa aja. Nah, tapi kan kebetulan saya ada di sini, saya mau nanya-nanya langsung nih. Berarti kalau saya proses sampai dengan IMB nanti, yang saya siapin apa aja Mas? Biar nanti nggak bolak-balik lagi saya ke sini. Jadi awal-awal Bang Ardi harus bikin akun dulu nih Pak. Oh, bikin akunnya. Bikin akun Simponi dulu. Itu berarti pakai nomor nih sama KTP saya. Betul, sama data diri Bapak. Data diri. Alamat semua. Lengkap lah ya. KTP, alamat lengkap. Terus diisi, bikin akun, nanti ada email konfirmasi dari PTSP ke email Bang Ardi. Nanti kita di email. Isi username sama password. Username. Berarti itu udah jadi resmi akun saya ya. Nanti bisa digunakan bukan selain ini doang dong. Kalau kita punya akun kan. Kalau udah punya akun itu bisa daftar hampir 70 izin di Simponi. Wow, ternyata di perizinan satu pintu ini ya, di aplikasi Simponi, ternyata di Tangsel di sini yang dibilang satu pintu, ternyata ada 70 jenis perizinan yang ditangani di sini ya. Oke Mas, sekarang sebelum masuk ke situ, saya pengen tanya nih, berarti kalau saya mau bikin IMB sekarang berubah namanya PBG katanya? Betul Pak, sekarang Dulu kan izin mendirikan bangunan, sekarang apa? Berubah jadi persetujuan bangunan gedung. PBG sekarang ya, persetujuan bangunan gedung. Nah, saya siapin apa aja Mas berkasnya? Pertama Bang Ardi harus bikin KRK dulu nih di Simponi. Oh, Yang disediakan oleh pemerintah daerah Tangerang Selatan. KRK ini apa lagi nih? KRK itu keterangan rencana kota. Keterangan rencana kota. Di sini? Betul. Di sini juga. Nah, dari KRK? Dari KRK nanti Bang Ardi misalkan udah lengkap persyaratannya, udah diajukan, udah selesai, nanti baru Bang Ardi bisa ke web SimBG. Web? SimBG. SimBG ya? SimBG ini apa lagi nih? Apa bedanya sama SIM A dia? Kalau SimBG ini khusus untuk bikin PBG sekarang. Oh, ada prosesnya ya? Dari pemerintah pusat. Nah, yang saya siapin apa berarti sertifikat ya? KRK itu ada KTP, KTP, ada NPWP, ada surat pernyataan permohonan. Surat permohonan dari mana tuh Mas? Formatnya bisa di-download. Download ya? Permohonan, surat permohonan. Terus Ada gambar peta bidang tanah. Itu gambar peta bidang tanah. gambar bidang ya, kalau arsiteknya bidang. Terus Nanti bisa dapat dari arsitek. Hah? Terus ada sertifikat tanahnya. oh, udah pasti sertifikatnya udah harus ya.
Nggak mungkin kita bangun di tanah sengketa kan. Terus Udah cukup sih. cukup ini. Oh iya. Waduh, ini kan kalau begini kan enak, saya nggak bolak-balik. Dan saya berarti selama ini belum tahu ya tentang sosialisasi kalau ternyata di pelayanan ini kita sudah ada webnya dan kita bisa bikin akun sendiri di sana. Aduh, terima kasih nih infonya ya. Makasih ya. Bang Najib. Mas, maaf, toilet di mana, Mas? Oh, di belakang toilet. Lah, teman lama saya ini ada di sini. Ya Allah. Pak Yoga, Pak Luki. Apa kabar nih Pak Yoga, Bang Luki, sama semuanya? Waduh, bertiga aja kayak cagur. Cagur aja udah nggak bertiga. Aduh, maaf nih. Saya pakein dulu dah biar suara nyaring nah ya. Maaf nih izinnya Pak Kadis ya. Oh, sekarang nih saya dengar kabarnya sekarang kepala dinas ini Pak Yoga di sini. Saya kebetulan banget bisa ketemu Pak Yoga. Ini saya tadi dari sini, saya mau mengurus IMB yang sekarang udah berubah jadi PBG. PBG ya, betul. Nah itu saya tadi udah dikasih tahu syarat-syaratnya, ternyata udah online semuanya ya. Betul. Nah ini biar enak nih saya tahu. Judulnya ini kan satu pintu nih. Berarti kan kalau satu pintu berarti kan banyak dong ya. Saya tanya dia katanya ada 70 perizinan di sini. Iya. Berarti di sini urusannya banyak ya? Sebetulnya di sini mau pelayanan publik Bang Narji. Nggak hanya PTSP aja, tapi ada Bapenda, ada Capil, ada teman-teman imigrasi, BPN juga gabung sama kita, BPJS dan sebagainya. Nanti kita keliling ya. Oh, sambil keliling kita sambil ngobrol-ngobrol. Ayo kita saya kan, tadi kan saya udah lihat di sana tuh resepsionisnya, oke banget. Ini ada ruang konsultasi nih. Iya. Ini kayak orang mau bikin skripsi nih. Ada ruang konsultasi. Konsultasi buat teman-teman masyarakat kalau misalnya ada kesulitan soal izin. Nah, teman-teman kita bisa dampingi. Ada Pak Haris, ada Pak Luki. Pak Haris sama Pak Luki ya? Iya. Kalau Pak Haris ini berarti di sini Sekdis kami. Ini kebetulan Pak Luki ketua yang melakukan proses verifikasi perizinan bangunan. Pas mau PBG kan? Pas banget ya ketemu orangnya di sini. Berarti ini orang yang tahu yang ngurusin ya prosesnya. Iya. Yuk. Prosesnya saya udah dikasih tahu, cuman kan saya emang belum bawa berkas apa-apa. Jadi biar nggak bolak-balik saya. Iya. Ternyata udah online. Online. Mungkin masyarakat juga banyak yang belum tahu ya. Jadi abang-abangan gue, adedan gue, lu kalau mau ngurusin soal izin bangunan, perizinan yang lainnya termasuk ada imigrasi, Dukcapil, langsung aja buka Simponi ya. Simponi di situ lu bisa download dan bisa bikin akun sendiri. Dan itu peruntukannya nggak cuma satu perizinan, ada 70 perizinan yang bisa lu urusin di sini. Wah, keren nih. Nah, tadi dari ruang konsultasi itu yang nanya-nanya tuh ya, yang kayak orang kayak saya tadi tuh yang belum ngerti. Iya. Oh, terus ini ada ruang pengaduan nih, maksudnya kalau kita ada apa-apa ngadu ke sini gitu. Iya. Nggak dikasih duit sama emak gitu. Ngadunya ke sini gitu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ternyata izinnya ketolak, kemudian ada kesulitan dalam permohonan, nah silahkan di sini. Oh, ini ruang pengaduan. Nanti ada petugas khusus ya. Ada petugas khusus. Wah, ruangannya enak banget, baru satu lantai. Ada berapa lantai sih, Pak? Semua total 8. 8 lantai. Untuk mau pelayan privat ada 3. Pelayan ada 3. Bang, kita ngobrol situ yuk. Wah, enak nih. Wih, Ya, ada yang buat disable juga ya? Untuk disable. Disiapkan juga di sini. Betul. Wah, sini abang-abangan gue, adedan gue, ada ruang santainya juga di sini nunggunya. Berarti semuanya memang dibikin tuh kayak homing banget ya, kayak biasa di rumah sendiri gitu. Supaya masyarakat juga nyaman ya Bang ya. Kita sekarang kedukung supaya mereka pun juga tidak hanya soal pemenuhan pada saat mereka akan mengajukan perizinan, sambil menunggu pun mereka dibuat nyaman di sini. Emang lah kalau kota gue tuh Tangsel tuh apa-apa dibikin nyaman. Karena ini rumah kita bersama katanya. Oh. Gitu. Nah ini nih Pak Kadis, Siap. Pak Sekdis, Pak Luki, kita mau ngobrol. Tadi kan saya udah dikasih terangin tuh lengkap banget. Untuk bikin PBBG itu saya harus bikin KRK dulu. Bikin KRK itu syaratnya saya harus punya sertifikat segala macam. Nah ini yang saya pengen tanya ke bapak-bapak di sini, kesadaran masyarakat Tangsel itu sudah sekarang tingkatannya udah sampai di mana sih untuk membangun bangunan itu nggak sekedar bangun-bangun aja tapi harus perizinan dulu. Iya, iya. Ya ini kan satu hal yang jadi concern pimpinan kita ya semua ya. Makanya kami di PMPTSP mencoba untuk mempermudah kebutuhan masyarakat dalam permohonan perizinan. Yang dahulu orang datang harus ke kantor kita bawa berkas gitu ya.
Sekarang mereka bisa mensubmit perizinannya kayak abang sebetulnya dari rumah atau dari mana gitu kan. Mau 24 jam silahkan masukkan ke website kita Simponi Peternakan Kota Gua ID. Itu Nah, satu itu poin. Kalau buat orang yang mungkin yang namanya kita di sini meskipun sebuah kota kan masih banyak juga tuh yang belum punya smartphone, belum ngerti yang namanya teknologi informasi. Iya. Itu bisa datang langsung berarti ke sini ya. Silahkan, kita ada beberapa fasilitas di mana masyarakat bisa menggunakan itu untuk mendaftar. Ada komputer di sini depan tuh abang nanti lihat gitu. Kalau misalnya ternyata susah juga gaptek, ada petugas kita nanti yang dampingin. Jangan khawatir. Jadi kalau misalnya di rumahnya ada gangguan soal jaringan, datanglah kantor kita, nggak ada masalah. Nah ini tadi disebutkan ada 70 jenis perizinan yang ada di sini. Yang paling banyak orang Tangsel ngurus di sini tuh perizinan apa sih Pak? Nah, data di kami, Bang Narji, yang paling banyak itu ternyata izin profesi dokter, perawat, dan tenaga medis. Baru kemudian perizinan kayak Bang Narji, bangun-bangun rumah gitu, bangun-bangun perumahan, apartemen. Nah itu juga cukup banyak di Tangsel. Berarti orang-orang Tangsel itu benar ya kalau slogan kita tuh cerdas, modern, religi. Buktinya sekarang paling banyak perizinan itu dokter, perawat. Berarti emang di sini tuh kehidupan kita emang udah urban banget ya. Jadi udah banyaknya itu masalahnya ya. Ya kurang lebih begitu Bang Narji. Tapi gini Pak, tingkat kesadaran masyarakat Tangsel untuk membuat perizinan untuk sebuah bangunan itu udah lumayan tinggi belum Pak? Cukup bagus ya Bang Narji, dan tiap tahun tuh meningkat. Tiap tahun meningkat. Ya, terkait meningkat dari mereka soal peningkatan aktivitas ekonomi mungkin begitu ya. Dan juga kemudahan pemerintah kota dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ya alhamdulillah kita sekarang mulai terus dipantau oleh pimpinan juga oleh masyarakat gitu ya, supaya bagaimana bisa mengerjakan melakukan pelayanan yang terbaik mungkin banyak gitu. Kan pola pikir masyarakat di daerah kita sendiri Tangsel itu kan selalu berpikir bangun aja lah. Sebenarnya itu kan suatu hal yang nggak tepat ya. Jangan. Pertama nggak tepat, yang kedua dari MB ini kan sebenarnya PBG sekarang ini manfaat itu banyak ya. Mungkin bisa dijelasin nih bapak-bapak di sini dengan nanti Pak Luki tambahin ya. Tapi sebetulnya dengan kemudahan yang kita berikan ke masyarakat sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak mengeluarkan izin daripada disegel nanti sama teman-teman penertib bangunan. Coba nanti Pak Luki cerita deh soal bagaimana permohonan perizinan bangunan. Silakan Pak Luki. Ya Pak Luki. Ya, mungkin gini Bang Narji ya, tadi sedikit menambahkan aja ya, kaitan di sini emang Tangsel ini mayoritas emang banyak perumahan Bang Narji ya di sini tuh. Perumahan klaster-klaster, apartemen. Nah dengan adanya MPP ini juga mempermudah masyarakat untuk memproses IMB yang dulu sekarang jadi PBG namanya Bang Narji. Kalau dulu kan mungkin agak sedikit ribet dengan perizinan tuh ya, harus ke kelurahan, kecamatan. Nah sekarang itu simple karena kita udah online semua. Jadi di saat online ini mempermudah masyarakat untuk memproses izinnya. Kemudahan PBG ini juga manfaatnya banyak. Selain masyarakat mungkin tadi yang Pak Kadis bilang tidak akan disegel sama Pol PP bila mana bangunan belum ada izin. Yang kedua juga nanti mungkin masyarakat bila mana usaha, nanti kan untuk salah satu syarat ke bank juga bisa pakai PBG. Nah itu juga mempermudah juga masyarakat di sini. Nah sekarang juga PBG ini juga sistemnya di kementerian Pak Narji. Kalau jadi, kementerian apa ya? PUPR. PUPR ya? PUPR. Jadi kita juga sudah support dengan Kementerian PUPR. Alhamdulillah mungkin salah satunya di Banten mungkin ya yang sudah paling banyak terbitan izin PBG-nya sampai saat ini. Sampai 5.000 PBG yang kita sudah terbitkan. Ada di Kota Tangerang Selatan? Kota Tangerang Selatan. Oh, berarti termasuk yang paling antusias masyarakatnya ya. Nah ini biasanya kalau masyarakat yang belum tahu ternyata bangunannya belum punya PBG, itu kita harus sosialisasikan itu gimana ya? Biar mereka itu, termasuk saya kan kadang-kadang orang banyak nanya nih mau bangun apa-apa, nanya Bang Haji ini gimana. Saya bisa jelasin tuh ya, bahwa sekarang itu tinggal datang atau download aplikasinya gitu. Karena sekarang itu dengan mudah kita punya smartphone atau punya komputer, tinggal ketik di Google SimBG atau Simponi udah keluar. Jadi sekarang tuh lebih mudah lah dibandingkan dulu. Pakai handphone juga, yang penting dia punya kuota. Kalau enggak kita di sini juga udah siapin wifi yang emang cukup untuk melayani masyarakat banyak. Jadi nggak usah juga repot-repot mereka daftar, udah simple lah gitu Pak.
Dan di kelurahan juga sama, di kelurahan kecamatan mereka juga, kita juga kadang suka ada sosialisasi ke masyarakat di lingkungan kelurahan kecamatan untuk ngebantu bila mana di lingkungan belum paham terkait sistem pendaftaran Simponi dan PBG gitu. Nah ini nih, kita bukan mau nakut-nakutin ya, tapi mau ngasih informasi ke masyarakat. Kalau seandainya bangunan itu terbukti tidak memiliki izin, itu ada peringatan dulu atau langsung ada eksekusi nih? Yang saya pengen tahu. Nah, gimana tuh? Nah kalau itu kan sekarang sudah lebih simpel Bang ya. Kalau sekarang itu justru di Tangsel ini juga kita sudah bagi tugas kerjanya untuk pengawasan bangunan ini sekarang ada di Dinas Cipta Karya peniliknya Pak ya. Dan untuk penertiban itu ada di Pol PP. Benar yang tadi bilang Bang Narji, ini kalau masyarakat di sini bangun tanpa ada izin pasti akan disegel sama Pol PP. Tapi di cross check dulu kepastiannya. Jangan sampai nanti mereka juga mengurus izin tapi peruntukannya tidak bisa gitu. Dia mau bikin kos-kosan ternyata bangunan di situ hanya untuk hunian, nah itu juga jadi masalah. Makanya lebih enaknya mereka nanti datang dulu ke PTSP atau mereka masuk website untuk nyari informasi keterangan terkait apa yang akan mereka bangun gitu. Lebih enaknya begitu. Nah ini Pak Sekdis nih, tadi kan udah dijelasin banget ya bahwa nih kemarin juga saya ngomong-ngomong sama Dinas Cipta Karya katanya. Sekarang juga kalau mau beli tanah segala macam kita tanya dulu wilayah itu nanti peruntukannya untuk apa gitu. Nah itu juga masyarakat belum banyak tahu loh. Kadang-kadang katanya gue boleh beli tanah di sini buat bikin ruko. Ternyata sekarang izinnya nggak boleh karena ini lingkungan penduduk. Nah itu untuk mengetahui wilayah itu peruntukannya di mana dan untuk apa itu bagaimana tuh Pak Sekdis? Ya baik, barangkali masyarakat juga bisa kembali seperti tadi katakan Pak Kadis, Pak Luki, bisa datang ke kami di sini. Kami pun sediakan ruang konsultasi khusus masalah peruntukan, ada PBG di lantai 2. Nanti kita bisa lihat, jadi masyarakat bisa menanyakan kesesuaiannya itu seperti ini. Boleh nggak untuk maksud bangunan A, bangunan B, peruntukannya. Kita sediakan ruangan khusus untuk konsultasi terkait dengan PBG tersebut di lantai 2. Kayak teman saya mau rencana bikin ruko, katanya tuh peruntukannya untuk pemakaman umum. Oh, bikin ruko belakangnya kuburan kayak gitu kan. Berarti sebenarnya di Tangsel itu semuanya kalau kita mau tahu informasinya, semuanya itu pelayanan, semuanya udah oke semuanya. Yang pasti di sini kita kan ada beberapa lantai ya. Biasanya itu semua lantai ini akan melayani masing-masing kebutuhan orang. Kayak saya biasanya urusan saya ini berarti ke lantai mana nih Pak nanti kalau untuk PBG? Tapi sebetulnya begini Bang Narji, jadi sekaligus ini saya menghimbau juga ke para masyarakat khususnya di Kota Tangerang Selatan. Sekarang ini semua pengurusan izin sudah mudah. Jikalau masyarakat ada kendala, datang ke kami. Jika sudah punya izin, terutama izin bangunan, jangan lupa ditempelkan tuh papan PBG-nya di lokasi supaya nggak ditertibkan. Kalau sudah punya, kalau belum punya, daftarlah segera. Insya Allah kita akan bantu. Dan gitu, ternyata pelayanannya oke, gedungnya juga udah disediain. Terima kasih. Jangan merasa minder. Saya sih orangnya dari kampung, bapak saya nggak ngerti apa-apa. Semua dilayani sama. Kalau di Tangsel itu nggak lihat status ekonomi, mau peruntukannya untuk apa. Apalagi nih orang-orang Betawi ini banyak ya sekarang bikin kos-kosan sama kontrakan. Konsultasi dulu ke sini, itu wilayah boleh nggak buat kos-kosan atau kontrakan? Jangan udah jadi di demo sama warga. Nah, kan banyak kasus kayak gitu ya, karena informasi dari awalnya nggak jelas. Dan jangan pernah menyalahkan petugas, karena petugas itu menjalankan aturan yang ada. Jadi kita dipersulit, sebenarnya bukan dipersulit, tapi semuanya emang ada aturannya. Kalau informasinya jelas, jadi kita nggak bablas kayak gitu. Bapak-bapak terima kasih nih ya, udah nemenin saya. Akhirnya saya juga sebagai warga masyarakat. Nah ini khususnya buat gini nih, Tangsel ini kan gudangnya artis tinggal di sini loh. Bener loh. Kadang-kadang teman-teman yang kerja di entertainment atau artis selalu mikir bahwa wah kita takut diduitin, takut diginin. Enggak, bener deh. Ngurus langsung malah lebih enak. Apalagi kalau Anda sudah merasa populer, datang ke sini, oh bisa juga bantu-bantu di sini untuk promosi atau ngasih informasi. Dan satu lagi nih teman-teman di Tangsel, artis yang pada tinggal di Tangsel, urus semua perizinan. Jangan merasa mentang-mentang artis, apa-apa kita gampangin aja. Nggak bisa kayak gitu, ya kan banyak juga kasus kayak gitu kan. Ternyata bikin gini, bikin-bikin aja kita artis nggak ada yang gini. Nggak kayak gitu aturannya. Semuanya sama ya.
Apalagi saya udah tahu banget lah teman-teman artis itu pada tinggal di sini. Kalau mau bikin apa-apa, gue takut nih Ji, ntar takut gini. Nggak ada, lu mendingan dateng, bisa komunikasi, ngobrol, ntar segala macam urusan akan lebih gampang. Ya. Terima kasih Bang Narji datang ke tempat kami dan kami bisa berkomunikasi silaturahmi dan menyampaikan kepada masyarakat dengan jalan Bang Narji salah satu kemudahan yang kita bisa sampaikan ke masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bang Narji. Sama-sama, bapak-bapak sehat semuanya ya. Dan abang-abangan gue, dan gue terus ikutin aturan, terutama yang namanya sebuah kota punya rencana. Rencana kota adalah rencana dari negara juga. Mungkin Tangsel ini akan menjadi kota urban ya, isinya nanti penduduk, tempat hiburan, kafe. Makanya setiap membangun segala sesuatu, tanya informasinya lebih jelas di awal. Jangan setelah kita bangun jadi masalah. Kurang lebihnya mohon maaf nih, bukan ngajarin ya. Karena saya juga jadi orang Tangsel asli, semuanya saya ikutin aturan. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Abang Narji. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Aduh, saya makasih banyak ini.